ya kan, lu jangan macam-macam sama gue, karena gue juga nggak pernah memulai. Gue itu cuma bisnis, gue mau bisnis sama Mami online, gue distributor Isabi Jakarta Selatan. Lo nggak usah lah ngata-ngatain gue, ya kan, lo pakai cara-cara lo, cara-cara kotor lo dengan pasukan warware lo yang hoax itu semua, ya lo penjarain Mami pada saat itu tahun lalu 4 bulan dengan laporan palsu lo, ya gue nggak suka, itu jahat. Lo bilang lo nggak suka anak lo diganggu, tapi lo ganggu anak-anak orang kalau gue lihat. Kronologis awalnya seperti apa sih, boleh ceritain sedikit dong, kok bisa sampai kronologi awal nggak ada, saya cuma karena saya jadi distributor Isabi White Jakarta Selatan dan penjualan tertinggi di seluruh Indonesia. Saya dapat Media Time Award penghargaan pada waktu 2021 pandemi kemarin. Lalu mulailah foto saya keluar, foto kampanye 2019 saya keluar di akun palsu dia yang namanya Sailor Moon itu, dan sekarang jadinya negara api, ya kan. Udah, pokoknya dia cuma mau pembunuhan karakter aja sih kalau saya lihat, dan dia tuh bener-bener ngapain saya gembel. Jadi dia bilang, oh kalau nggak punya duit nggak akan bisa ngelaporin gue, ya kan. Dia ngatain suami saya tolong, dia ngatain anak saya, dia ngatain ibu saya lonte doli gitu kan. Sebelumnya kenal dikit atau kenal? Saya memang pernah ketemu dia bukan teman saya. Kebetulan tahun 2015, ini saya ingetin lagi ya, Nikita ya, lu kan pernah nabrak mobil teman gue tuh Natali yang punya Reunion Cafe di Panglima Polim. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Nikita Mirzani tersandung kasus lagi, kali ini dengan Berliana Rungkat, politisi Golkar ini melaporkan Nikita Mirzani dan akan menjerat kembali Nikita Mirzani ke kepolisian. Nampaknya setelah Sambo divonis mati, Nikita Mirzani makin banyak musuhnya. Nah, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunda. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Her Story. Nyawa anak terancam, Berlian Rungkat tantang Nikita Mirzani tarung di atas ring tinju hingga jalanan, dan dia berani bayar 1 miliar kalau menang. Berlian Rungkat tak main-main perihal menantang Nikita Mirzani tarung tinju dengannya. Politisi Golkar itu mengaku menyiapkan hadiah senilai 1 miliar dan mencarikan sasana tinju untuk bertarung melawan kekasih Antonio De Dola itu. Politisi yang sebelumnya dilaporkan Nikita Mirzani atas dugaan melanggar undang-undang ITE itu amat geram dengan sikap sang artis. Diakui Berlian, Nikita Mirzani yang sudah memfitnah dirinya hingga melayangkan ancaman untuk membunuh anaknya. Dia udah buat berita hoax, dia memfitnah saya. Dia fitnah ibu anak saya, ujar Berlian dikutip dari kanal YouTube Selebtube. Sudah berseteru sejak 2021 lalu, Berlian dengan tegas mengatakan bila dirinya saat ini siap bertarung dengan Nikita Mirzani. Bukan hanya secara hukum, Berlian juga siap bertarung dengan Nikita di sasana tinju. Bahkan Berlian akan menyiapkan hadiah senilai 1 miliar untuk Nikita Mirzani bila sang artis menang melawan dirinya. Bukan hanya itu, Berlian juga tidak masalah bila harus menyiapkan pula sasana tinju demi adu jotos. Nah, berikut ini kata-kata dari Berlian Rungkat, politisi Golkar itu. Walaupun cuma menang 1 angka pun tuh menurut saya dia nggak bisa tarung gitu loh. Saya siap tarung ya Nikita, gue siap tarung di atas ring. Kalau lu nggak bisa bayar gue yang bayar lu 1 miliar. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan wartawan yang masih setia sampai siang ini untuk menunggu perkembangan perkara laporan daripada klien kami Ibu Berlian Rungkat, di mana beliau ini melaporkan Nikita Mirzani. Melaporkan Nikita Mirzani, ya kan, terkait dengan dugaan keras perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini kami tadi sudah berkoordinasi dengan penyidik, yang ketemu adalah Pak Daniel sebagai kanit, di mana perkara ini sudah kelihatan sedikit agak terang karena kemarin laporan ini sudah dilaporkan tahun 2001
sampai saat ini kelihatan belum ada progres. Maka dengan telah ditunjuknya kami sebagai kuasa hukum daripada Ibu Bender Rungkat, kami telah ketemu tadi dengan Kanit, di mana Pak Kanit sudah dengan jelas dan terang menjelaskan perkembangan dari perkara ini. Kenapa ini agak tersendat? Satu, karena ada rotasi daripada penyidik, yang mana tadinya yang megang penyidiknya adalah Pak Bobinsia, saat ini dirotasi ke Tangkap dan tahan kita berjani. narkoba. Jadi itulah yang sedikit ada kendala. Saat ini dengan kita telah tadi koordinasi dengan Kanit, Pak Daniel, beliau telah berkomitmen menyatakan bahwa akan segera dibentuk tim dan ditunjuk siapa penyidik yang mengganti untuk menangani perkara ini. Itu yang bisa kita sampaikan hari ini, dan selanjutnya nanti kita akan berkoordinasi selanjutnya. Dan sekarang saya serahkan ke prinsipal, gimana apa komentar terhadap Nikita Mirjani. Saya pertama-tama saya nggak kenal sama dia. Saya nggak tahu dia tuh maksudnya apa ya ngelaporin saya. Dia udah buat berita hoax, dia udah memfitnah saya, memfitnah ibu saya dan anak saya. Dia punya akun palsu banyak sekali, yang disebut pun banyak korbannya. Jadi dia pun 2 tahun yang lalu juga menantang saya untuk datang ke sini waktu dia baru pulang dari Turki. Saya udah datang ke sini, dia malah viral-viralin mobil saya dibilang gembel. Jadi kali ini saya benar-benar siap tarung. Saya tiap tarung secara hukum, saya siap tarung secara fisik ya, di atas ring tinju. Kenapa yang kemarin di Holy Wings sebelum dia ditangkap itu dia milihnya artis lain yang mana bobot berat badan 10 kilo di bawah dia dan tinggi badan 10 cm di bawah dia. Kalaupun cuma menang 1 angka pun itu menurut saya dia nggak bisa tarung gitu loh. Saya siap tarung ya Nikita, gue siap tarung di atas ring. Kalau lu nggak bisa bayar gue yang bayar lu 1 miliar. Kalau lu menang lawan gue, oke, gue yang bikin rookie fight-nya nanti, turnamen tinju rookie fight Pemuda Pancasila, gue yang cari sponsornya nanti. Kita bikin di Pala saja, karena dulu sebelum pandemi saya juga udah bikin itu BP3 ya, Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Lu gak usah hoak-hoak dah, lu gak usah DM lagi Ibu Dewi Bamsud, dia gak kenal sama lu ya, paham loh sampai sini. Ketiga, saya juga siap tarung di jalanan, bahkan ya kalau nungguin penegak hukum lama, saya siap tarung sama dia di jalanan sesuai ancaman dia mau bunuh anak saya. Ya kan, anak saya sampai ketakutan nggak mau sekolah karena dia udah bilang hati-hati tuh anak gua nanti pulang sekolah tiba-tiba mati, ya kan. Dan keempat, saya juga siap diundang kamu di rumah kamu. Kalau perlu saya tarung di kolam renang lu kek, di ruang tamu lu kek, di kamar lu kalau perlu. Gua nggak takut sama lo, ya kan. Tuh jangan macam-macam sama gue, karena gue juga nggak pernah memulai. Gue itu cuma bisnis. Gue mau bisnis sama Mami online. Gue distributor Isabi Jakarta Selatan. Lo nggak usah lah ngata-ngatain gue. Ya kan, lu pakai cara-cara kotor lo dengan